Halo semuanya, selamat datang lagi di Lazy News minggu terakhir, episode terakhir di 2020. Gila, gue konsisten gak sih setahun ini? Iya, dari awal tahun nih, gue akhirnya Lazy News ya. Wow, dan menjadi salah satu segmen yang cukup ditunggu lah di channel. So, thank you so much guys semuanya yang mempercayakan saya untuk masalah informasi yang bisa kalian dapatkan dengan singkat, padat, dan panjang sih. Soalnya ini news, bukan fresh news. Dan kalau di sini ada sedikit gangguan suara, kayak ada suara tok tok tok, itu kita lagi ngurusin. Jadi kalau kalian nonton room tour kan, kalau naik tangga 2 dan tangga 3 itu, kalau room tour udah nonton di sini kan, itu tuh ada gapnya. Jadi AC-nya tuh nggak efektif. Jadi di sini tuh kita kayak lagi naruh kompartemen lah buat nutup si lantai 2 dan lantai 3-nya. Jadi biar kita tuh lebih adem kalau lagi syuting. Apalagi daerah gue tuh paling nggak dingin karena kayak ada 4 airflow keluar gitu. Jadi kalian tunggu aja nanti, karena kita kan juga menjanjikan sebuah room tour versi 2 atau versi komplitnya, karena kita bakal di sini let's say 2 tahun, mungkin 4 tahun, gue juga nggak tahu. Jadi kita invest cukup banyak hal di sini. So, seperti biasa jangan lupa follow Lazy Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya, dan juga jangan lupa follow Lazy Titip, official consignment store dan Lazy Monday. Dan kita akan langsung mulai dari berita. Untuk yang pertama itu adalah Google Your Inserts, di mana Google Your Inserts ini adalah sebuah hal. Jadi kalau kalian tahu YouTube kan nggak ada YouTube Rewind, dan itu dikonfirmasi oleh YouTube sendiri. Nah, untuk Your Inserts ini adalah apa yang sebenarnya dicari dalam setahun itu. Topik-topik apa yang dicari. Jadi let's say secara global, kita bisa melihat coronavirus untuk menjadi yang pertama. Terus ada pertanyaan dengan siapa itu Kobe Bryant, kepergian dari beberapa nama-nama ternama, terus masalah Tom Hanks yang kena COVID dan segala macamnya. Tapi kalau kalian mau ngeliat secara spesifik di setiap negara itu juga ada. Contohnya di Indonesia itu cukup mengagetkan buat gue pribadi, seperti top search-nya itu adalah apa itu ghosting. Ya, apa itu ghosting? Gue rasa sangat banyak orang baru mengenal kata ghosting, atau mungkin ghosting is new term gitu di tahun 2020. Bahkan ada yang nanya, apa itu rebahan? Apa itu odading? Resepnya dalgona. Terus ada lagi yang nanya kepergian sama Chadwick Boseman dan juga Kobe Bryant. Jadi kalau kalian kepo, silahkan langsung ke Your Inserts-nya, nanti akan ada animasi-animasi awal. Tapi kalau kalian mau langsung tuh, dia di Google Trend-nya. Oke, kita mulai dari berita smartphone. Yang pertama adalah OnePlus 9 Prototype. Ini salah satu barang yang cukup menarik, di mana sesuai dengan leak-nya ini masuk ke eBay. Dan ini adalah prototype, dan pertama itu dijual seharga 3.000 USD. Di mana di 3.000 USD itu ada sedikit miss, di mana model number itu kelihatan. Jadi bisa kelihatan nih employee mana yang menjual barang itu. Karena kita kalau ngomongin leak aja, ini udah salah ketika kita nge-leak sesuatu aja udah hal yang salah. Apalagi akan lebih salah ketika barang prototipe itu kita jual. Dan akhirnya ini di listing ulang dan akhirnya terjual seharga 6.000 USD atau sekitar ya 90 juta rupiah. Gue nggak tahu apa yang orang pengen dari sebuah prototipe. Mungkin adalah sebuah kebanggaan bisa memegang smartphone prototipe, dan mungkin dia kayak ngerasa OnePlus 9 akan menjadi salah satu smartphone paling menarik di nanti gitu, kayak 30 tahun ke depan. Gue punya prototipenya ini dulu nih, keren banget nih. Itu mungkin bisa menjadi barang kolektor yang bisa dijual dengan harga mahal. Tapi kalau ngomong OnePlus sendiri, dia baru saja mengejek Apple. Dia dengan nggak santai, dia bilang in a world full of Apple tuh ada OnePlus gitu. Dan tentu saja Apple tidak peduli dengan hal itu. Dia tuh cuma mencoba menyamakan level aja. Tapi di sisi lain akhirnya Xiaomi yang menjawab hal itu, di mana dia menyatakan kenapa harus bla bla bla, pokoknya never settle. Ini never settle itu adalah omongan untuk menyerang tagline dari si OnePlus itu yang selalu pakai kata settle. Ini salah satu post yang paling blow up di Instagram ya, karena semuanya kayak dua orang ribut tapi Apple tidak peduli, kurang lebih seperti itu. Ngomong-ngomong Xiaomi, akhirnya Xiaomi ngerilis Xiaomi 11. Ini salah satu smartphone Snapdragon 888 pertama di dunia, dan secara kemarin rumornya juga menyatakan kalau emang bakal eksklusif duluan untuk Xiaomi untuk beberapa saat, dan sepertinya beberapa saat ini hanya akan sampai tanggal 14 Januari mendatang, di mana S21 itu akan dirilis. Nah, untuk si Xiaomi Mi 11 ini salah satu smartphone yang kayak arah-arah Xiaomi ini udah mulai flagship killer ya, makanya dia menyerang OnePlus. Karena ngomongin harga, dia itu starting dari 8,6 juta dengan konfigurasi itu Snapdragon 888. RAM-nya itu ada yang 812, terus memori itu ada 128, 256, tergantung varian. Ada yang sampai 10 juta, itu yang varian paling mentoknya. Dan dia itu datang dengan tiga warna. Untuk yang gelas itu adalah hitam, putih, sama silver kalau nggak salah. Hitam, putih, biru. Tapi untuk yang kulit itu ada warna violet dan juga kaki. Nah, untuk Xiaomi 11 ini menariknya adalah kalau kalian sempat menonton presentasi dan mungkin mengerti dengan bahasa Mandarin ya, dia merupakan salah satu display terbaik untuk di 2021. Untuk DisplayMate dia dapat skor A+, dan melewati kayak 13 rekor tuh dipecahkan oleh Xiaomi 11, dan juga layarnya ini
Emang turun sih, dia sekarang jadi 120 Hz, cuman dia itu naik jadi 6,8 inci OLED dengan resolusi 2K. Menariknya adalah fingerprint dari si Xiaomi 11 ini bisa digunakan untuk heart rate sensor. Jadi ketika kalian mau ngecek fingerprint, itu bakal sekalian ngecek heart rate sensor kalian. Nah, untuk Mi 11 sendiri juga, untuk keterangannya seperti yang gue bilang tadi, displaynya salah satu yang terbaik. Dia bakal di 1500 nits, salah satu yang paling terang juga. Dan juga untuk kameranya itu bakal di 108 megapiksel, untuk main kameranya ultrawide seperti biasa 13 megapiksel dan telefoto di 5 megapiksel. Baterainya itu bakal di 4600 dengan fast charging itu mentok di 50 watt. Tapi kalau kita ngomongin charging, ini salah satu hal yang cukup menarik dari beberapa saat yang lalu. Harusnya kalau gue bikin news ini sehari yang kemarin, sebelum Mi 11 rilis, ini akan menjadi sebuah rumor yang menarik. Karena Xiaomi itu akhirnya memperlihatkan, ada sebuah leak yang memperlihatkan kalau desain kotak dari Xiaomi 11 itu sama kayak iPhone 12, jadi benar-benar tipis banget, kecil banget, dan semua orang udah punya asumsi yang sama, tidak akan ada charger di sana. Sampai akhirnya Lei Jun atau CEO dari Xiaomi sendiri itu menyatakan kalau emang official nih kita nggak akan ada charger demi alam. Tapi Ice Universe juga menyatakan ini akan ada satu kejutan di mana cara Xiaomi nge-treat dan Apple nge-treat customer itu bakal berbeda. Jadi ketika di launching kemarin diperlihatkan kalau emang Xiaomi bakal ngerilis Mi 11 itu tanpa ada charger. Tapi kalau kalian nggak punya compatible charger, kalian bisa dapat free charger yang 55 watt yang GaN. Dengan harga itu kalau kita konversikan dari yuan itu sekitar 200.000. Gue sih ngeliat ini lebih ke strategi Xiaomi untuk kedepannya. Ini kayak lebih safe zone, kayak oke, kita nggak akan ada charger, tapi kalau kalian nggak punya kita bakal ngasih. Tapi kalau untuk next year, beli sendiri. Kurang lebih seperti itu. Gue ngeliatnya lebih ke sana. Dan kita tinggal ngeliat Samsung aja, karena Samsung juga dinyatakan tidak akan memberikan charger lagi karena udah menghapus postingan yang ngata-ngatain si Apple tidak ada charger, sama halnya dengan beberapa listing dari FCC. Masih membahas Xiaomi, Xiaomi juga dikabarkan akan hadirkan 3 foldable di tahun 2021 mendatang. Ini data dari Rosyang, salah satu leaker yang udah cukup reliable. Dimana dia menyatakan untuk 3 foldable ini bakal langsung infold, outfold, dan juga clamshell. Jadi kalau infold tuh ke dalam kayak Z Fold, outfold tuh keluar kayak Huawei, dan juga clamshell itu kayak Z Flip. Dan di sini kalau kita tahu foldable dari Xiaomi kan pernah ada di iklan, pernah diperlihatkan, cuman sampai sekarang tuh belum pernah rilis. Jadi cukup gempar juga sih, sekali rilis tuh 3 di tahun depan tuh udah cukup asik gue liat Xiaomi ini. Oke, moving on, kita ngebahas dari Samsung sendiri, masih ngomongin smartphone lipat. Yang pertama adalah dari Tron sendiri ini menyatakan kalau Samsung tuh bakal punya HP transparan di tahun 2021 ditemani dengan smartphone foldable tapi lipatannya itu 3. Dan setelah itu di 2022 dia bakal ngeluarin scrollable dan rollable, jadi bisa ditarik dan juga disimpan. Dan akan ada satu produk legendaris, dia nggak bilang ini apa, dia cuma bilang produk legendaris yang kalian tuh nggak pernah nyangka akan pernah dirilis. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang akan dirilis dan seberapa mind blowing produk yang satu ini. Nah, ngomongin dari si lipat juga, itu kita bisa ngomongin masalah di mana S Pen itu juga udah semakin dikonfirmasi dari urusan foldable. Karena untuk Z Fold 3 sendiri kayaknya udah bukan sebuah rahasia umum kalau S Pen itu bakal ada. Bahkan kabarnya bakal ada Z Fold 3 Ultra. Nah, di mana untuk memasukkan space untuk si S Pen ini, maka ukuran layar dari si Z Fold 3 itu harus diturunin sedikit. Kayak sedikit tuh kayak 0,02 inci atau mungkin 0,1 inci doang untuk memasukkan space untuk si S Pen ini. Dan dari situ juga katanya untuk Z Flip itu juga bakal ditambah sedikit dari ukuran layarnya bakal 120 Hz. Jadi kalau kalian bingung kenapa dia langsung Z Flip 3, itu karena Z Flip 5G itu dihitung sebagai Z Flip 2 oleh si Samsung. Jadi biar sama aja sama si Z Fold 3 untuk penamaan angka dan segala macamnya. Nah, S Pen sendiri juga udah konfirmasi untuk S21 Ultra. Kemarin udah rumor berat ya kan segala macam, dan sekarang dari listing FCC di 2.3 itu diperlihatkan a stylus device atau dalam kurung S Pen yang bakal ada di S21 Ultra. Nah, moving on, kita tahu S21 baru rilis tanggal 14 Januari 2021. Cuman di sini udah ada sebuah paten yang sepertinya akan diimplementasikan mungkin pada Note 21 atau kata orang sih bakal di S22, di mana paten yang satu ini itu cukup menarik karena kita tahu sekarang udah mulai di mana semua itu berubah menjadi under display kamera, di mana sebisa mungkin layar depan tuh full, nggak ada bezel, nggak ada punch hole dan segala macamnya, di mana di sini diperlihatkan akan ada sebuah subscreen layar yang kecil banget, itu bakal naik turun sesuai penggunaan. Jadi kalau kamera kalian lagi nyala untuk kamera depan, itu subscreen-nya akan turun ke bawah, jadi kamera itu akan langsung terlihat dan tidak ada urusan masalah pixel jelek dan segala macamnya, walaupun nanti akan ada punch hole. Tapi ketika kalian tidak gunakan, layar itu akan naik ke atas, dan bahkan layar ini dia ada touchscreen sensor ya, jadi ketika kalian klik itu bakal masuk ke aplikasi kayak notifikasi dan segala macamnya. Ini salah satu hal yang menarik, cuma kita tinggal ngeliat sebenarnya Samsung tuh bakal gimana cara nge-implement hal ini, karena baik-baik lagi ketika si layar itu turun maka cahaya yang masuk tuh cukup banyak, jadi mungkin akan merusak kualitas foto yang mungkin akan menjadi terlalu terang dan segala macamnya, beda dengan ada cover dan segala macamnya. Kurang lebih menurut gue sih seperti itu. Oke,
Berpindah sedikit ke Apple, kita ngomongin masalah AirPods Max Caviar. Jadi kalau kalian ngerasa AirPods Max yang harga 7 juta sampai sini 10 juta itu masih kurang mahal, kalian bisa memilih yang Caviar, di mana dia itu bikin yang putih emas dan hitam emas. Harganya itu murah aja, 108.000 USD. 1,5 miliar. Dimana untuk AirPods Max Caviar ini dia bakal pakai 750 gram emas di kiri kanannya, 18 karat. Bagian atasnya itu yang harusnya mesh, yang harusnya ringan itu diganti jadi kulit buaya. Terus dan juga untuk kiri kanan tuh ada ring, itu juga bakal diganti emas. Jadi ya seperti biasa kalau kalian ngomongin Caviar udah pasti barang-barang mahal yang agak-agak tidak bisa terjangkau. Nah untuk Apple sendiri juga ini ada iPad Pro Mini LED, di mana ini dikabarkan akan di Q1 2021 mendatang. Di mana ini bakal layarnya 12,9 inci dan pakai teknologi Mini LED yang udah cukup diumbar-umbar bakal di semua produk Apple ke depannya kayak MacBook, iPad mini, iPad segala macam bakal Mini LED dengan layar yang lebih terang dan juga kontras yang baik dan warna yang lebih kaya. Dan untuk si iPad Pro Mini LED ini menariknya adalah di akhir tahun kabarnya tetap akan ada iPad Pro yang OLED. Ini cukup aneh karena Mini LED juga terhitung cukup superior dibandingkan OLED sendiri. Kenapa Apple harus kembali ke Mini LED? Ini menjadi sebuah pertanyaan dan rumor yang sangat simpang siur. Maksud gue, kalau rumor ini nggak bener nih, ini kelar nih. Tapi dari kemarin tuh rumor dengan OLED ini kayak muncul dan muncul terus aja. Nah, selanjutnya kita membahas masalah mobil. Salah satu hal yang cukup panas dibicarakan dari kemarin, di mana Apple tuh akan merilis sebuah mobil. Dan kita bisa ngomong kalau Apple Car sendiri di kemarin tuh udah banyak banget, kayak ada yang kabar 2023, ada yang 2024, dan sekarang Min Cho Kuo tuh akhirnya memberikan pernyataan kalau ini paling cepat itu bakal di 2025 sampai 2027, atau mungkin kalau kita mengikuti standar Apple yang pengen semuanya sempurna, itu mungkin akan di 2028 mendatang. Bakal dipospon sampai sejauh itu karena dia ngerasa tidak ada progres yang terlalu cepat. Dan sebenarnya ini adalah urusan pasar sih. Karena kalau kita ngomongin Apple sendiri, memang dia itu kalau ngomongin iPad, MacBook, iPhone itu salah satu yang terbaik, tvOS salah satu yang terbaik. Tapi tetap ada beberapa bisnis yang bisa bilang Apple tuh tidak memenuhi ekspektasi, dan salah satunya adalah smart speaker. Di mana HomePod dan HomePod Mini itu tidak mencapai target penjualan yang mereka harapkan, dan ini akan kembali lagi ke Apple Car. Untuk bikin sebuah electronic vehicle itu mungkin bukan sebuah hal yang mudah, dan di sana kalian harus tahu, mungkin ketika perusahaan-perusahaan lain yang udah fokus dengan mobil-mobil listrik ini, itu dia udah punya banyak data, banyak AI, software, dan segala macam yang lebih matang. Kita bisa lihat kalau kita hitung 2028, berarti sekitar 7 tahun lagi, seberapa cepat Apple bisa mengejar data-data yang mereka perlukan untuk mengalahkan si electronic vehicle itu. Mungkin dia bisa dapat bantuan dari LiDAR yang nanti akan di Apple Glass yang mungkin nanti akan menambah data lagi. Kayak kita ngerasa semua yang dilakukan Apple tuh ada tujuannya dan ada target secara jangka panjangnya. Cuman ya baik-baik lagi, ini Apple yang sebenarnya bukan berfokus di mobil akan mencoba melakukan itu. Nah, fun fact-nya, Elon Musk atau pemilik Tesla pernah menyatakan kalau si Tim Cook itu pernah menolak Tesla. Pernah menolak untuk meeting dengan dia untuk membeli Tesla. Karena zaman-zaman kalau 2015-2017 Tesla Model 3 itu rilis, itu adalah zaman-zaman darknya mereka kayak amsyong-amsyongan. Si Elon Musk ini mempertimbangkan untuk si Tim Cook itu membeli Tesla. Apple membeli Tesla dengan harga 1/10 dari current value dia sekarang di market. Dan Tim Cook dinyatakan, kalau kata si Elon Musk ya, menyatakan untuk menolak atau untuk menolak datang ke meeting tersebut. Jadilah Tesla bukan milik Apple. Itulah kurang lebih seperti itu. Jadi itu aja untuk minggu. Ini news terakhir tahun ini. Sampai jumpa di tahun depan. Selamat liburan. Ya, walaupun kita tidak liburan ya teman-teman ya. Masih duduk di sini, masih kerja ya. Sama. Jangan lupa like, comment, share program kita di Lazy Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching buat 1 tahun ini. Sampai jumpa di tahun depan yang 2 hari lagi sih. Bye-bye guys.